dalam berpolitik sering terjadi melupakan membuang etika begitu kan. Nah, persoalannya kan kita bukan masalah gade mengandengnya, tapi kemudian kita mengkritisi masalah etikanya. Etika dengan sesama apa namanya partai koalisinya. Bahkan sempat di media sosial akhirnya jadi semacam candaan. Lu pacaran sama siapa, lu kawinnya sama siapa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para narasumber yang kami muliakan yang sudah hadir bersama kita, baik ya Ahmad Zain, kawan saya Dr. Taufik, kemudian tak ketinggalan lawyer dan YouTuber handal kita Bang Aka, Bang Sinudin, serta Mas Arief, host kita. Pertama saya bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa silaturahmi sekaligus tukar pikiran dalam diskusi pagi hari ini yang memang ini penting dilakukan agar ada pemahaman dan pengkajian-pengkajian yang baru, aktual, terpercaya dari sumber-sumber yang memang didatangkan oleh channel Aka ini, Ustaz Aka ini. Pertama, saya menanggapi seliweran berita-berita di media sosial yang 2 hari ini sangat ramai sekali. Saya sendiri kaget setelah ada teman dari berbagai daerah yang telepon, kemudian kirim chat perihal pemberitaan yang beredar. Jadi sekali lagi ini merupakan diduga oleh kita ada intelijen hitam, ada operasi hitam yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan mencatut dan mencantumkan nama saya yang menggunakan gerbong PA 212. Ini permainan yang kotor, yang jorok begitu kan. Bahkan melanggar kode etik jurnalistik karena dia mengutip pernyataan seseorang tapi tidak pernah diwawancarai, baik melalui langsung bertemu ataupun melalui telepon. Tiba-tiba mencantumkan nama saya. Oleh karenanya pagi hari ini saya sudah siapkan hak jawab saya dan akan kami sebar. Channel ini yang pertama kali berarti yang memuat hak jawab saya. Kenapa? Saya bacakan terlebih dahulu hak jawab sahabat Ma'arif terkait dengan pemberitaan yang ditulis dan disebar oleh denpasar.suara.com pada tanggal 4 September jam 12.59 dan kemudian dicuplik dan disebar pula oleh warta kota.tribunnews.com di mana isinya tentang pernyataan saya dukungan PA 212 terhadap Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Maka dengan ini saya Slamet Ma'arif selaku Sekretaris Majelis Syuro PA 212 menyatakan bahwa pemberitaan itu hoak dan tidak benar. Karena berita itu ditulis tanpa pernah wawancara sama sekali dengan saya, baik secara langsung ataupun melalui telepon. Perlu saya tegaskan bahwa saya pribadi dan secara organisasi PA 212 tetap istiqomah belum mengambil sikap dan mendukung kepada capres-cawapres manapun. Kami tetap menunggu nasihat para ulama dan Komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Oleh karenanya, saya meminta kepada dua media online tersebut untuk mengklarifikasi sekaligus meminta maaf secara terbuka. Demikian hak jawab ini saya sampaikan dengan sebenarnya. Depok, 8 September 2023. Slamet Ma'arif. Nah, itu hak jawab saya yang akan kita sebarkan hari ini. Intinya bahwa
pemberitaan yang beredar itu adalah berita hoak, bohong, jorok, kotor oleh pihak-pihak tertentu yang mencatut nama saya sekaligus mencatut nama PA212. Jadi saya tegaskan bahwa sampai dengan hari ini baik saya maupun PA212 ataupun Front Persaudaraan Islam ataupun Gerakan Nasional Fatwa Ulama belum mengambil sikap apapun terkait dukung-mendukung terhadap capres manapun. Karena masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan bersama. Nah itu menjawab berita yang beredar dan memang ini berita ngerjain saya Mas Arief. Itu dari berbagai daerah, baik dari alumni 212, dari Ya. tokohnya, sampai dari ulama, sampai salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia Pusat telepon saya. Apa ini benar Ustadz? Begitu. Nah, saya jawaban itu tidak benar, ya, kita belum memberikan uang kepada siapapun. Nah itu mungkin yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan pemberitaan yang beredar di media sosial yang sangat ramai. Sampai dengan pagi ini saya masih dapat kurang lebih tidak kurang dari 30-an CPA yang menanyakan perihal tersebut. Dan ini sudah bikin gaduh sebetulnya. Nah, Ini mungkin kalau yang melakukan kita begitu itu langsung kena pasal tuh. Karena dianggap membuat gaduh Pak Wazinuddin ya. menyebabkan Bikin keonaran. gaduh negara ya. Nah itu. Kemudian terkait dengan tema hari ini, terkait dengan Pilpres 2024, memang kita melihat tidak bisa dipungkiri oleh calon pasangan manapun dan oleh partai manapun, umat Islam Indonesia masih menjadi incaran nomor satu untuk mendulang suara, masih menjadi primadona. Walaupun sebelum masuk tahun politik, kerap umat Islam dan kita-kita ya kan yang ingin menegakkan syariat Islam menjadi bulan-bulanan oleh mereka, bahkan mereka terkesan dengan Islamofobi ya kan. Betul. Itu luar biasa yang kita rasakan gitu kan. Tetapi menjelang tahun politik kemudian mereka boleh dikatakan menjilat ludah sendiri yang telah dibuang gitu kan. Diambil lagi, akhirnya tetap saja suara umat Islam menjadi incaran oleh mereka. Nah ini dilihat dari tiga calon ya, calon presiden yang sudah terlihat di negara kita cintai ini. Untuk menentukan cawapresnya itu mereka masih sangat menggantungkan kepada suara umat Islam. Sehingga sosok mana yang mereka anggap bisa mendulang suara umat Islam. Nah, termasuk yang kemarin baru deklarasi ketika Pak Anies Rashid Baswedan kemudian tanpa pernah diduga gitu kan, membuat goncang politik Indonesia dengan menggandeng dan deklarasi dengan Caimin yang Ya, betul. menjadikan Partai Demokrat dan pembinanya mantan presiden kita sangat kelihatan eh, emosional ya, emosional, kemudian keluar dari koalisi, kemudian keluar kalimat tikung menikung, khianat mengkhianati gitu kan. Kemudian dari partai koalisi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera juga terlihat tidak menghadiri acara deklarasi, berarti kan ada sesuatu, bukan tidak sesuatu. Tapi memang diakui kalau untuk belajar di Zolimi memang kita acungan jempol belajar sama PKS. Dalam perpolitikan Indonesia itu yang memang sering dizolimi dan tahan dengan ujian kezoliman oleh partai lain, itu memang PKS gitu kan. Kita ingat 2019, kemudian Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jakarta, pergantian gubernur DKI, wakil gubernur DKI Jakarta, begitu kan. Nah sekarang juga mengalami hal yang sama, jadi saya pikir memang Demokrat perlu belajar sabar sama PKS kayaknya kalau urusan kezaliman politik gitu kan. Nah, tetapi yang menarik memang dengan digait-nya Cak Imin menunjukkan bahwa sasaran yang akan diambil oleh koalisi
perubahan yang mudah-mudahan tidak berubah menjadi pedurenan begitu kan. Karena ini perubahan kelihatannya berbau pedurenan gitu kan. Ya. Ini kelihatan memang sasarannya yang mau diambil adalah umat Islam. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Caimin itu merupakan simbolnya umat Islam yang berbasis NU, sehingga terlihat bahwa memang ingin ambil suara NU dari Caimin, karena memang secara peta politik Pak Anies itu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu elektabilitasnya rendah dibanding wilayah-wilayah lain, sehingga mungkin secara politis itu menguntungkan. Tetapi memang saya selalu bilang dalam berpolitik sering terjadi melupakan, membuang etika begitu kan. Nah, persoalannya kan kita bukan masalah gade mengandengnya, tapi kemudian kita mengkritisi masalah etikanya, etika dengan sesama apa namanya partai koalisinya. Bahkan sempat di media sosial akhirnya jadi semacam candaan. Lu pacaran sama siapa, lu kawinnya sama siapa begitu. Lu pacaran sama siapa, lu kawin sama siapa gitu kan. Ya, urusan gandeng menggandeng capres cawapres urusan mereka, tapi kan kita di bawah melihat sosok etika saja. Eh, Banyak hal yang mestinya dikritisi, kenapa tidak musyawarah atau terlebih dahulu gitu. Jadi sekali lagi 2024 umat Islam masih menjadi sasaran untuk menjadi pendulang suara di 2024 gitu kan. Nah, kemudian dua pasangan lain saya lihat juga masih menunggu gitu kan. Nah, dengan deklarasinya Anies Imin, dua ini juga kelihatannya sedang mempelajari peta politiknya untuk berubah. Yang saya lihat juga kemungkinan besar arahnya akan mencari sosok yang bisa memecah suara NU kelihatannya. Nah, sekali lagi umat Islam lagi yang akan diincar kan. Mana sosok yang bisa masuk ke NU kemudian bisa mengambil suara NU begitu. Tetapi di balik itu semua sebetulnya ada satu kegembiraan ya yang terbesit ketika kemudian PKB bergabung dalam koalisi perubahan itu. Apa harapan kecilnya? Mudah-mudahan partai Islam yang lainnya itu bisa ikut bergabung. Mudah-mudahan P3 ikut bergabung dalam koalisi ini, PAN juga ikut bergabung dalam koalisi ini. Kalau kemudian partai yang berbasis Islam ini bergabung, ada semacam secerca harapan lah untuk perbaikan bangsa dan negara Islam yang bisa menghilangkan ataupun mengurangi penyakit Islamophobia. Walaupun harapan ini saya lihat tidak terlalu besar, ya. Tetapi ketika partai-partai yang berbasis Islam ini bergabung jadi satu, ada sebuah harapan besar, ya. Dan ini memang pernah disampaikan oleh salah satu ketua umum partai politik yang berbasis Islam ketika saya diskusi ngobrol itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, bahwa ada upaya-upaya yang digalang oleh ketua partai berbasis Islam untuk di 2024 ini bisa bersatu ya dalam satu gerbong koalisi. Dah, apakah ini semacam indikasi bahwa keinginan itu akan segera terwujud? Ya kita lihat nanti. Tapi sekali lagi bahwa ada satu harapan, tapi juga sebetulnya ada satu pesimistis ya dalam perpolitikan Indonesia, bahwa kalau kita kan menyadari kita ini hamba Allah, kita ini abdi Allah, kita ini apa namanya wakilnya Allah di buminya Allah ini, dan kita punya kewajiban untuk selalu berjuang bagaimana Islam bisa tegak di negara yang kita cintai ini. Nah, kalau persoalannya itu, apakah 2024 ini kita punya harapan besar Islam bisa tegak di Indonesia? Ya, saya jawab, harapannya tidak besar-besar amat. Ya, harapannya ya kecil gitu kan. Harapannya kecil karena memang dari tiga pasangan ini track recordnya memang untuk tegaknya Islam belum bisa kita harapkan, apalagi setelah Anies bergabung dengan Cak Imin, yang tidak bisa dipungkiri bahwa Cak Imin dan PKB itu bagian dari rezim sekarang ini gitu kan. Apalagi sebelum Surya Paloh
bertemu dengan Caimin lebih dulu sowan dengan Pak Lurah begitu kan. Ya kan? Nah, ini kan timbul pertanyaan besar gitu kan. Secara agenda politik yang terselubung apa? Ini kan sebutan tanda tanya. Gitu. Artinya, kalau masih bagian dari rezim sekarang ini, pemerintah sekarang ini, untuk bisa 100% menghilangkan Islamofobi, tidak bisa berharap. Atau untuk mengharapkan tegaknya syariat Islam, ya juga nggak bisa berharap. Tapi minimal dari tiga pasangan ini, kita bisa menilai, ya kan, mana yang mudaratnya itu uh, lebih kecil gitu kan dibanding yang lainnya gitu. Makanya ketika kemudian muncul berita PA22 akan dukung Ganjar, ya sambil ketawa-ketawa saya bilang kayaknya ngimpi juga enggak ya gitu kan. Kok tiba-tiba di blow up seperti itu kan. Karena kan dalam apa namanya pertimbangan-pertimbangan politik memilih seorang pemimpin kita banyak pertimbangan-pertimbangan termasuk partai pengusungnya. Yang jelas kan capres yang ada itu yang menjadi pertimbangan oleh kita bocorannya itu ya kan yang memang selama ini tidak anti Islam itu jelas ya. Karena mayoritas rakyat Indonesia kan umat Islam. Bagaimana mungkin kita mencari pemimpin, memilih pemimpin yang dia Islamofobi, anti Islam gitu kan. Itu kan akan menzolimi mayoritas rakyat Indonesia gitu kan. Ya, kemudian juga partainya tentunya juga partai yang bukan partai anti syariat gitu. Nah, sehingga memang akhirnya karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan gitu, untuk 2024 ini memang masih kita godok secara matang gitu kan. Jadi ada kemungkinan kita merekomendasikan satu di antara tiga. Ada kemungkinan kita diam saja, tidak merekomendasikan pasangan manapun. Ada juga kemungkinan kita tidak terlibat dalam urusan pilih memilih kan begitu kan. Jadi itu masih masih banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau umat Islam di Indonesia mayoritas tidak memilih alias golput itu kemenangan buat mereka. Itu kita memberikan tiket mudah kepada capres yang Islamofobi, capres yang selama ini anti syariat, apa namanya capres yang selama ini betul-betul merusak tatanan bangsa, kita kasih tiket yang mudah gitu kan. Tapi untuk memutuskan kita perlu banyak pertimbangan. Jadi saya pikir kalau dilihat dari kacamata kita, kacamata saya, 2024 kita belum bisa berharap banyak dari partai maupun capres-cawapres yang ada. Walaupun tidak dipungkiri dari tiga itu eh, masih ada secara harapan lah yang minimal 2024 mengurangi mengurangi Islamofobi yang selama ini ada di negara yang kita cintai ini. Saya pikir itu Mas Arief ya sebagai pengantar. Ya, Jadi kalau menurut saya yang oke. terpenting sekarang ini umat Islam Indonesia itu tidak gampang termakan berita-berita hoax, kemudian fokuskan ambil jalan dakwah untuk menjadi pelanjut perjuangan baginda Rasulullah. Jadi terus saja jangan pernah berhenti berdakwah, berjuang untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah untuk tegaknya Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Yang kedua, umat Islam Indonesia sabar saja dulu. Biarkan Hmm, ulama-ulama kita terus memantau situasi kondisi perpolitikan, kemudian nanti akan bermusyawarah, mengadakan istimewa ulama dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Artinya, keputusan yang nanti kita ambil bukan karena nafsu kita, bukan karena cinta kita kepada sosok capres dan cawapres, bukan karena apa namanya kedekatan kita dengan capres dan cawapres, tapi kalau kemudian keputusan kita berdasarkan kepada keputusan ulama, istimewa ulama, insya Allah kalah menang udah ada keberkahan. Nah, gitu. Yang Masya penting kan Allah. itu. Karena sudah punya landasan. Karena pasti ulama-ulama kita itu mempertimbangkan juga berdasarkan apa yang bisa dipertanggungjawabkan.
di hadapan Allah dan di hadapan umat Islam Indonesia. Jadi apapun yang akan kita ambil keputusan harus mempertimbangkan itu. Apa yang bisa Hmm. kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan umat Islam Indonesia. Jadi sebagai ulama jangan sekali-kali mengambil keputusan yang kita sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan umat Islam sendiri. Ketika ditanya misalkan, kenapa dukung si A? Kemudian nggak punya alasan, berarti kita nggak bisa bertanggung jawab. Nah, kita ingin Hmm. mengambil keputusan mendukung si A karena kita punya pertanggungjawaban. Ini loh yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan umat. Ini loh perjuangan yang nanti akan kita perjuangkan bersama dia dalam urusan berbangsa dan bernegara. Itu yang terpenting. Jadi saya ulang, yang pertama, terus saja berdakwah melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan tenang, berjuang menjadi pewaris perjuangan Rasulullah. Yang kedua, eh, sabar menunggu apa yang akan diputuskan oleh ulama-ulama kita. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ini zaman teknologi, umat Islam jangan sampai tidak ikut berjuang lewat teknologi. Jadi jihad jempol sekarang ini penting, terutama penting untuk perpolitikan, kita memberikan edukasi pelajaran kepada umat agar 2024 nanti itu tidak salah pilih. Jangan sampai yang diberikan kekuasaan partai yang kadernya banyak korupsinya, partai yang kadernya banyak komunisnya, partai yang kadernya banyak anti Islam gitu kan, partai yang tidak percaya dengan hari akhirat begitu kan. Ini kan perlu ada edukasi media yang kita miliki. Saya pikir tiga hal penting itu yang kita sarankan untuk masyarakat Indonesia.